Wulingyuan, Provinsi Hunan. Pilar-pilar batu pasir menjulang tinggi langsung dari hutan, menghilang ke dalam selimut kabut yang jarang menghilang. Lanskap surrealis inilah yang menginspirasi pegunungan mengambang di Avatar, tempat di mana alam tampaknya mengabaikan hukum gravitasi. Ini juga salah satu tempat terakhir di bumi di mana siapapun akan memilih untuk membangun jembatan. Tidak ada sungai untuk diseberangi, tidak ada jalan raya untuk dihubungkan. Hanya celah selebar 430 meter di antara dua tebing dengan 300 meter ruang kosong di bawahnya. Tidak ada platform konstruksi, tidak ada tanah yang kokoh, tidak ada apapun kecuali ruang terbuka. Namun, para insinyur tidak hanya membangun jembatan di atas kekosongan itu. Mereka membangun jembatan dengan lantai yang hampir seluruhnya terbuat dari kaca. Sebelum satu kabel pun dapat direntangkan melintasi ngarai, para insinyur terlebih dahulu harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting. Mampukah gunung itu sendiri menahan jembatan? Dengan bentang 430 meter, kira-kira sepanjang 4 lapangan sepak bola, jembatan itu akan mentransfer setiap beban ke tebing batu pasir di kedua sisinya. Angin, berat struktur, dan hingga 800 pengunjung sekaligus akan menarik titik jangkar yang sama. Jika batuan tersebut tidak cukup kuat, tidak ada yang dibangun di atasnya akan berarti apa-apa. Para insinyur dengan cermat menyelidiki kedua tepi tebing sebelum penggalian dimulai. Setelah lokasi yang sesuai dikonfirmasi, lubang pondasi digali ke dalam batuan, sangkar penguat baja diturunkan ke tempatnya, dan beton dituangkan secara bertahap dengan hati-hati. Di atas tanah, 4 menara perlahan muncul. Tugas mereka adalah mengarahkan tegangan yang sangat besar dari kabel suspensi dengan aman ke dalam gunung. Di belakang menara, kabel utama menghilang ke dalam 2 jangkar besar yang tak terlihat. Jangkar berupa terowongan yang diledakkan ke dalam batuan padat dan jangkar gravitasi dari ribuan ton beton, menahan seluruh berat jembatan yang mencapai sekitar 2.200 ton, hanya melalui batuan dan massa. Setelah 2 titik jangkar yang stabil selesai, hanya satu masalah yang tersisa. Bagaimana menghubungkan 2 tebing yang dipisahkan oleh 300 meter ruang kosong? Jawabannya dimulai dengan sesuatu yang hampir tidak berarti, yaitu sebuah tali pemandu tipis. Sendirian, tali itu hampir tidak membawa beban. Memang bukan itu tujuannya. Satu-satunya tujuan tali tersebut adalah untuk menarik tali yang lebih kuat melintasi ngarai. Tali itu menarik tali lain, lalu tali lainnya lagi. Langkah demi langkah, sistem menjadi lebih kuat hingga kabel baja berat pertama akhirnya dapat ditarik dari satu tebing ke tebing lainnya. Untuk pertama kalinya dalam jutaan tahun, ngarai itu terhubung, bukan oleh jembatan, tetapi oleh satu kabel. Semua yang terjadi selanjutnya bergantung padanya. Dengan kabel utama akhirnya terpasang, para pekerja mulai membangun jalan setapak sementara tepat di bawah jembatan masa depan. Kabel baja dan panel ringan menjadi tempat kerja mereka selama berbulan-bulan. Setiap inspeksi, setiap sambungan, dan setiap baut dipasang ratusan meter di atas dasar ngarai. Angin kencang dapat menghentikan pekerjaan tanpa peringatan. Jalan setapak yang sempit mulai bergoyang, sehingga ketelitian menjadi mustahil. Di sini, alam yang menentukan kapan pekerjaan dapat dilanjutkan. Berbeda dengan medan terbuka, ngarai yang sempit bertindak seperti corong raksasa. Angin berakselerasi di antara tebing, kemudian mengubah arahnya secara tak terduga dan menciptakan gaya yang tidak dapat diprediksi hanya berdasarkan pengalaman. Sebelum konstruksi berlanjut, para insinyur menghabiskan 6 bulan untuk menguji jembatan itu sendiri. Eksperimen terowongan angin, studi aeroelastis, simulasi kenyamanan pejalan kaki, serta analisis getaran dilakukan untuk menjawab satu pertanyaan yang sama, yaitu apakah jembatan akan tetap stabil sekuat apapun angin menerpanya. Para insinyur memaparkan model mereka pada kecepatan angin hingga 56 meter per detik, atau sekitar 201 km per jam. Hasilnya memaksa perubahan desain besar. Arsitek Haim Dotan membayangkan jembatan itu sebagai pita yang hampir tak terlihat mengambang di antara tebing dengan pagar kaca yang sepenuhnya transparan, sehingga tidak ada penghalang antara pengunjung dan pemandangan. Konsep itu indah, tetapi tidak akan bertahan melawan angin. Simulasi menunjukkan bahwa pagar kaca akan bertindak seperti layar raksasa yang menangkap setiap hembusan angin alih-alih membiarkannya lewat. Karena itu, ide tersebut ditinggalkan. Sebagai gantinya, para insinyur memasang tiang baja terbuka agar angin dapat melewatinya. Dengan fondasi yang selesai,
menara yang berdiri, dan kabel utama yang terbentang di seberang ngarai, jembatan akhirnya mulai terbentuk. Komponen pertama yang muncul di bawah kabel utama adalah penggantung vertikal. Kabel baja dipasang dengan interval yang dihitung secara cermat untuk mentransfer berat dek ke sistem suspensi di atasnya. Kemudian dipasang dek baja. Setiap bagian berbobot beberapa ton dan harus diangkat perlahan dari dasar lembah. Dipandu dengan hati-hati ke posisinya sebelum dihubungkan ke struktur yang sedang dibangun. Kemajuannya memang lambat sesuai desain. Bahkan sedikit goyangan dapat mencegah segmen terpasang sempurna setelah mencapai kabel. Sepotong demi sepotong, jembatan membentang dari kedua tebing menuju bagian tengah hingga hanya tersisa satu celah. Jauh di atas lembah, para pekerja menurunkan segmen baja terakhir ke tempatnya. Segmen itu terpasang dengan presisi hingga tingkat milimeter. Tulang punggung baja jembatan telah selesai. Namun, untuk jembatan ini, baja hanyalah permulaan. Dek dirancang dengan lengkungan ke atas yang lembut, sehingga dapat mengendap secara alami setelah ribuan pengunjung mulai menyeberanginya. Kemudian dipasang fitur yang membuat jembatan ini terkenal, yaitu lantai transparannya. Sebanyak 99 panel kaca membentuk dek jembatan. Masing-masing berukuran 3-4 meter, kira-kira sebesar kamar tidur kecil, dengan ketebalan 50 mm. Panel tersebut dibuat dari 3 lapisan kaca temper yang direkatkan menggunakan 2 lapisan interlayer SGP, dan diproduksi dari kaca ultra jernih rendah besi untuk menghasilkan transparansi maksimal. Setiap panel diperiksa sebelum dipasang. Satu cacat saja sudah cukup untuk membuat panel tersebut ditolak. Sistem pengangkat dengan alat hisap berat menurunkan setiap panel sedikit demi sedikit hingga mencapai posisi yang tepat. Panel kemudian diletakkan di atas bantalan karet, diamankan, disejajarkan, dan diperiksa kembali. Sambungan ekspansi memungkinkan kaca mengembang dan menyusut akibat perubahan suhu, sedangkan peredam getaran mencegah ribuan langkah kaki berubah menjadi gerakan yang lebih besar pada jembatan. Namun, perhitungan saja tidak cukup. Kaca tersebut harus membuktikan kekuatannya. Satu panel mampu menahan beban truk seberat 40 ton, kira-kira setara 6 gajah Afrika, dan hanya melentur sekitar 2,16 cm. Kemudian dilakukan demonstrasi yang menarik perhatian dunia. Para pekerja memukul panel lain menggunakan palu godam selama 5 menit berturut-turut. Lapisan terluar hancur, tetapi 2 lapisan di bawahnya tetap utuh. Satu pengujian terakhir masih tersisa. Sebelum jembatan dibuka, sebuah SUV seberat 2 ton melintasi dek kaca yang telah selesai. Tidak muncul retakan maupun pergerakan berbahaya. Jembatan berhasil melewati pengujian tersebut. Setelah itu, para insinyur menyelesaikan uji beban statis dan dinamis terakhir sebelum jembatan dibuka untuk umum. Saat ini, sensor terus memantau kondisi angin, perilaku struktur, dan jumlah pengunjung secara real-time. Tidak lebih dari 800 orang diizinkan berada di atas jembatan pada saat yang sama. Setiap pengunjung juga diwajibkan mengenakan penutup sepatu pelindung untuk mencegah goresan pada kaca. Ketika dibuka pada tahun 2016, jembatan kaca Zhangjiajie menjadi jembatan berlantai kaca terpanjang dan tertinggi di dunia. Ironisnya, tantangan utama pertamanya bukanlah rekayasa, melainkan popularitas. Hanya 13 hari setelah dibuka, permintaan pengunjung yang sangat tinggi memaksa jembatan ditutup sementara agar infrastruktur di sekitarnya dapat ditingkatkan. Di pagi hari yang berkabut, tebing-tebing menghilang, lembah lenyap, bahkan ujung jembatan pun memudar ke dalam awan. Untuk beberapa saat, rasanya bukan lagi seperti berdiri di atas jembatan. Rasanya seperti berdiri di udara. Mungkin itulah yang dibayangkan Haim Dotan sejak awal. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.